Jadi, setelah aku kumpulkan bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk di dalam drama, aku menemukan sebuah teori yang menarik. Jadi, saat Park Jae-sang berpidato, dia mengatakan ayahnya salah satu veteran perang yang mengalami penyakit kulit dan penyakit mental karena dampak dari defoliant. Nah, defoliant ini apa? Jadi, selama perang Vietnam, Assalamualaikum Cinggu. Balik lagi di Zurum TV, gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Sekarang aku masih mau membahas drama Little Woman. Episode 8 kemarin bener-bener menegangkan ya. Sepertinya kemarin aku juga beruntung bisa memprediksi dengan tepat apa yang terjadi. Mengingat drama ini bikin kram otak kan. Biar makin seru, kali ini aku akan bahas teori dan prediksi untuk episode 9 dan 10 drama Little Woman. Kira-kira bagaimana nasib Won Sang-a yang ternyata malah masuk perangkap Oh In-ju? Dan kali ini aku bakalan bahas teori tentang apa sebenarnya yang terjadi di Vietnam oleh komunitas Jongran dan Jenderal Won Ki-sun terkait anggrek biru itu. Penasaran? Daripada lama-lama, yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Seperti yang sudah aku duga, inti dari drama ini adalah tentang cara orang-orang kaya memandang dan menilai orang-orang miskin. Ternyata Won Sang-a sangat suka mempermainkan harapan-harapan orang miskin. Semua dibongkar di episode 8 kemarin. Namun, gimana cara In-ju bisa menukar isi koper dengan batu bata? Menurut aku, sepertinya saat In-ju menerima surat kaleng yang mengatakan In-ju harus kabur dari Choi Do-il, di situ kemungkinan In-ju sadar kalau tulisan tangan di surat tersebut berbeda dengan tulisan tangan Hwa-young. Maka ditukarlah isi koper tersebut untuk berjaga-jaga. Terus uang aslinya ada di mana? Sepertinya disembunyikan di suatu tempat oleh In-ju, dan kunci tempat penyimpanan tersebut akan diberikan kepada Choi Do-il nantinya, seperti yang terlihat di preview. Berarti terungkap sudah batu bata dalam sangkar di scene opening. Di akhir episode 8, sepertinya In-ju tidak berhasil melukai Won Sang-a karena sudah terkena bius dari anggrek biru, dan Won Sang-a pun berhasil kabur. Namun menurut aku saat ini Park Jae-sang udah tahu skenario yang dibuat Won Sang-a, tapi belum keseluruhan. Hal ini terbukti saat malam kejadian Hwa-young. Ternyata ada CCTV Won Sang-a pergi menggunakan mantel yang ditemukan di tubuh Hwa-young, dan ternyata saat pulang Won Sang-a malah menari-nari gembira. Ini menggambarkan betapa bahagianya dia karena skenario untuk peran Hwa-young udah berhasil diselesaikan dengan meninggalnya Hwa-young. Nah, berarti ada kemungkinan saat Park Jae-sang ke lokasi kejadian, mungkin aja kan dia di sana untuk menghentikan kegilaan Won Sang-a atau untuk membersihkan lokasi kejadian agar tidak ada bukti yang menunjukkan kalau Won Sang-a pelakunya. Karena saat ini kan Park Jae-sang masih dalam masa-masa pemilihan wali kota Seoul. Itulah yang menjadi alasan Park Jae-sang mengurung Won Sang-a di malam pemilihan wali kota agar dia tidak membuat masalah. Bagaimanapun Park Jae-sang adalah aktor utama dari rencana Won Sang-a untuk menjadi istri presiden dan ibu negara. Setelah kejadian terakhir di episode 8, sepertinya bahaya yang In-ju hadapi bukan lagi dari Won Sang-a, melainkan dari Park Jae-sang. Karena Park Jae-sang mesti menyingkirkan In-ju karena In-ju sudah tahu terlalu banyak tentang Park Jae-sang dan rencana-rencananya. Lagi-lagi In-ju paham akan hal ini dan akhirnya dia meminta tolong kepada Choi Do-il untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Jadi In-ju akan meminta tolong untuk menjaga adik-adiknya kepada Choi Do-il. In-kyung dan In-hee pun khawatir dengan kondisi kakak mereka. In-kyung yang tidak punya pilihan lain pun harus menemui Park Jae-sang untuk membuat kesepakatan demi menyelamatkan kakaknya. Tapi sepertinya nggak berhasil sih. Itu terlihat di preview In-kyung berusaha bergabung dengan Choi Hee-jae untuk menyingkirkan Park Jae-sang. Tapi ada satu hal yang masih mengganggu pikiran aku, yaitu tentang kecelakaan In-ju. Yang kita tahu pada saat pelarian In-ju, dia sedang dikejar-kejar oleh mobil hitam kan. Awalnya aku berpikiran ini Choi Do-il, tapi sepertinya bukan ya, karena yang kita tahu Choi Do-il baru tiba di rumah sakit. Atau mobil hitam itu bisa jadi suruhan Park Jae-sang.
Tapi pada saat itu tiba-tiba ada mobil putih yang berusaha menyusul mobil Inju dan pada akhirnya menghalangi truk yang akan menabrak Inju secara langsung. Menurut aku kecil kemungkinan sih pengendara mobil putih itu bisa selamat. Yang jadi pikiran aku sekarang, kira-kira siapakah orang itu? Apakah dia memang berusaha melindungi Inju ataukah memang orang lain yang secara tidak sengaja? Tapi kalau memang dia melindungi Inju, siapakah kira-kira orang yang sampai segitunya melindungi Inju? Kalau kalian ada bukti-bukti atau petunjuk tentang ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys. Tulis juga beserta alasannya. Sekarang kita bahas teori tentang hal yang masih belum jelas selama penayangan drama ini, yaitu hubungan anggrek biru dan perang Vietnam. Jadi setelah aku kumpulkan bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk di dalam drama, aku menemukan sebuah teori yang menarik. Jadi saat Park Jae-sang berpidato, dia mengatakan ayahnya salah satu veteran perang yang mengalami penyakit kulit dan penyakit mental karena dampak dari defoliant. Nah, defoliant ini apa? Jadi selama perang Vietnam, Amerika menggunakan defoliant ini untuk menggugurkan daun-daun di hutan atau rawa-rawa tempat tentara Viet Cong sembunyi. Defoliant ini adalah semacam zat kimia yang berguna untuk menggugurkan daun-daun tanaman yang dilepaskan dari pesawat. Zat kimia ini juga disebut sebagai zat iblis karena tingkat beracunnya sangat berbahaya. Dalam perang tersebut tidak hanya orang Viet Cong yang jadi korban, namun tentara-tentara dari Korea pun banyak menjadi korban. Namun sepertinya yang dibilang Sekretaris Jenderal Lee Yong-kui yang diwawancarai In Hyung, para tentara yang selamat berunjuk rasa karena kompensasi untuk mereka dirasa kurang. Nah, ini bagian yang menarik. Dikatakan oleh Lee Yong-kui bahwa ada 13 orang yang direkrut oleh Amerika untuk operasi khusus. Ternyata orang-orang ini adalah para anggota komunitas Jongran. Dikatakan lagi orang-orang ini memiliki kemampuan di atas rata-rata, di mana satu orang biasa hanya bisa menangani 20 orang tentara Viet Cong, berarti rasionya 1:20. Sedangkan ke-13 orang ini memiliki rasio 1:100, berarti satu orang bisa menangani 100 orang tentara Viet Cong. Wow, debak. Ini dijelaskan bahwa umumnya tidak ada orang yang bisa membunuh lawan perang tanpa ragu. Adapun kemungkinannya hanya 2% dari seluruh jumlah pasukan. Namun, ke-13 orang ini bisa tanpa ragu melakukan seperti kerasukan hantu anggrek. Berarti disinilah peran anggrek biru dimulai. Jadi, kemungkinan Jenderal Won Ki-son meminta bantuan Amerika untuk mengolah anggrek biru yang dia temukan sebagai doping. Bukan untuk menambah kemampuan fisik, namun untuk menambah kemampuan mental. Dipilihlah ke-13 orang tersebut. Itulah sebabnya mereka bisa menangani 100 orang tentara meskipun sendirian. Namun jelas setelah kembali ke Korea, mereka pun tidak bisa hidup menjadi orang normal. Mereka pasti diliputi rasa bersalah yang luar biasa jika mereka melihat anggrek biru tersebut. Nah, disinilah peran Jenderal Won Ki-song untuk tetap mengawasi para 13 orang tersebut. Dibentuklah komunitas Jongran dan dipersatukanlah dengan bisnis-bisnis yang dikelola keluarga Won Ryong agar mereka tetap terawasi dan tidak melakukan hal yang ceroboh sehingga kejadian di Vietnam tentang anggrek biru terbongkar. Itulah sebabnya banyak hal janggal di kematian para anggota Jongran, antara lain karena bundir atau kecelakaan, dan pasti sebelum kejadian itu mereka melihat anggrek biru tersebut. Seperti Kim Dal-soo yang begitu melihat anggrek tersebut, dia memilih mengakhiri hidupnya. Direktur Shin yang ketakutan saat melihat anggrek tersebut, dan masih banyak lagi. Kemungkinan keputusan ekstrim tersebut diambil saat mereka melihat anggrek biru kembali. Mereka jadi mengingat kejahatan mereka dulu. Wah, sekarang semua jadi masuk akal ya. Gimana nih menurut kalian tentang teori ini? Aku harap hal ini bisa sedikit membantu buat teman-teman yang masih kesulitan memahami alur cerita drama ini. Tapi jujur sebenarnya di Korea sendiri drama Little Woman ini sangat ramai banget dibahas di mana-mana dan booming banget. Memang menurut aku kalau kita udah paham inti permasalahannya, pasti bakal tahu betapa serunya drama ini. Kayak aku nih, waktu awal-awal nonton drama ini,
aku juga kayak ngerasa, aduh apaan sih ini, kayak berat banget gitu, kayak males nontonnya. Tapi ternyata setelah masuk ke episode 7-8 udah mulai ngerti nih, dan ternyata emang bener guys, seru banget drama ini. Yang belum nonton kalian harus nonton ya. Yuk kita tunggu penayangannya episode 9 Sabtu nanti. Kalau kalian suka pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zoom TV. Krom kamsahamnida. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine?